Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film horor Indonesia bertema pesugihan, banyak yang berdasarkan kisah nyata. Pesugihan adalah suatu ritual perjanjian dengan iblis yang diyakini dapat mengabulkan semua permintaan pelaku pesugihan, tetapi dengan beberapa persyaratan khusus seperti tumbal dan lainnya. Pesugihan juga ternyata masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perdesaan yang masih menerapkan budaya tradisional. Biasanya pesugihan berakhir dengan kisah mengerikan yang dapat membuat bulu kuduk kita merinding. Ini dia beberapa rekomendasi film Indonesia bertemakan pesugihan yang paling seram. Sebelum iblis menjemput mengisahkan tentang Lesmana yang ingin menjadi kaya dalam sekejap dan meminta bantuan kepada seorang dukun perempuan. Harga yang harus dibayar adalah ia yang harus memberikan sesuatu kepada iblis apabila keinginannya ingin dipenuhi. Plotnya kemudian berpusat kepada Alfie, anak pertama Lesmana dari istri pertamanya yang dihantui masa lalunya yang kelam. Ibunya telah wafat dengan misterius. Ia yang memiliki luka dendam dan banyak teror bertebaran. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang menunggu kita. Lo mau mencabulahin keluarga gue. Ini semua salah lo. Kajiman, iblis terkejam penagih janji mengisahkan tentang seorang perawat bernama Asha yang harus kehilangan ibunda tercintanya karena sakit. Meski terpukul, Asha tetap melanjutkan hidup dan bekerja di sebuah home care lansia. Namun, ia malah mendapat teror gaib hingga meminta bantuan temannya Rama. Hal ini malah bertambah runyam karena mereka dalam jebakan ritual sesat pengikut Kajiman. Makhluk tersebut digambarkan sebagai sosok iblis terkejam yang disembah dengan mantra Jawa melalui pesugihan. Dirinya mati, yang di badan ini bukan saya. Asya, ibu mau pulang. Suara puus pimulut tak engwajin ikan mangan tujuan. Tumbal Kanjeng Iblis menceritakan tentang pesugihan sekte pemuja setan yang mengorbankan banyak nyawa. Plot mengikuti Tia demi mencari kakaknya. Ia mulai merasakan kengerian ketika peristiwa ganjil terjadi secara beruntun dan error berdatangan. Tia menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan kutukan dan sekte aliran sesat. Sekte yang memuja Kanjeng Iblis itu membutuhkan tumbal dan harus mengorbankan banyak jiwa. Dengan Kanjeng Iblis, hati-hati karena ritual mereka membutuhkan korban. Mati dia, kamu harus pergi. Pergi dari sini. Di sini banyak darah. Saya sudah meminta kamu untuk berada di tempat ini. Kenapa kamu masih di sini? Hampir menembus 3 juta penonton berdasarkan kisah nyata. Diambang kematian diangkat dari sebuah utas Twitter yang konon berdasarkan kisah nyata korban pesugihan. Selain menyuguhkan kehororan, film ini juga memperlihatkan bagaimana tegarnya Nadia menunggu ajal karena harus menjadi tumbal pesugihan sang ayah. Satu persatu keluarga tewas dengan jangka waktu 10 tahun. Meski sang ayah berkeliling Pulau Jawa untuk menemukan solusi agar Nadia selamat, sayangnya perjanjian dengan iblis tidak bisa dibatalkan. Bapak nggak mau. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Gunung Kawi digambarkan sebagai tempat untuk melakukan praktik pesugihan.
Katanya beberapa orang telah datang ke sana untuk melakukan persekutuan antara manusia dan makhluk halus dan gaib yang kasat mata. Terkait kabar yang beredar, sebuah film diangkat dengan judul yang sama pada tahun 2017. Film Gunung Kawi mengangkat kisah bahaya dari pesugihan yang dilakukan oleh Pak Derajat, ayah dari Rian. Derajat melakukan pesugihan namun melakukan kesalahan karena melanggar sebuah perjanjian persekutuan dengan penghuni Gunung Kawi. Teror pun tak terelakkan menimpa Derajat yang membuat anaknya prihatin. Hati-hati lo, kalau pipis di sini jangan sembarangan. Orang kayak gini nggak usah diperhatiin. Memang udah kesambet setan. Kenapa kita mau dijadiin tumbal? Bang, udah nggak ada, Bang. Kepala lu hilang juga, Bang. Film Perjanjian Gaib menceritakan bagaimana mengerikannya sisi kelam sebuah pesugihan. Plotnya berpusat pada Andri dan Wati yang ingin cepat kaya. Mereka pun melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dan harus memberikan tumbal nyawa manusia. Mereka kemudian mendapat pekerjaan merawat seorang nenek yang kaya raya. Sang nenek mati mendadak lantaran menjadi korban tumbal pesugihan. Ngerinya agar tetangga tidak ada yang curiga, Andri yang pernah bekerja di kamar mayat sengaja melakukan formalin agar nenek seolah masih hidup dan sengaja membawa jasadnya keliling kampung. Arwah nenek kemudian gentayangan menebar teror. Itu cuma tukang bersih-bersih kamar mayat. Tapi aku tahu tandanya orang kalau udah meninggal gak ada denyutnya. Ini sudah mati. Saya yang formalin. Nenek ada dia di situ. Aku takut. Aku udah takut, aku mau tetap di sini. Aku lebih takut miskin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Pesugihan bersekutu dengan iblis berkisah tentang keluarga kaya raya yang harus mengalami kebangkrutan. Keluarga tersebut adalah ibu, ayah, Resika, dan Karin. Kehidupan yang hagaya menjadi tercerai beria bahan huang menumpuk di mana-mana. Hingga akhirnya mereka nekat melakukan pesugihan agar bisa kembali kaya demi kebutuhan materi anak-anak tercukupi. Sayang ayahlah yang akhirnya melakukan ritual pesugihan untuk mengembalikan kekayaan. Namun jika bersinggungan dengan iblis, hal buruk tentunya datang. Dia apa, Bu? Mereka memang kembali kaya namun mendapatkan teror yang tak berkesudahan. Di rumahmu ada keris. Apa itu yang selama ini bikin Karin sakit? Aku terpaksa. Gak ada jalan lagi. Bohong kamu! Ada yang ngerogotin dia dari dalam. Terus ada yang mau celakain kita, Mas. Apa yang sudah dijanjikan kepada kami tidak mungkin jaminan, dan itu akan berlaku sampai akhir zaman. Ikut meramaikan perfilman Indonesia di 2023, Perjamuan Iblis resmi mengeluarkan beberapa cuplikan awalnya. Ceritanya berpusat pada perjuangan seorang ibu dalam melindungi anaknya dari sebuah pesugihan yang dilakukan suaminya sendiri. Tentunya perjuangan ini tidaklah mudah karena dapat membahayakan nyawanya sendiri. Perjamuan Iblis akan dibintangi oleh aktris yang banyak membintangi film horor, yakni Putri Ayudhya. Sebelumnya, Putri Ayudhya sukses dengan film Pamali hingga Kafir bersekutu dengan setan. Selain itu, ada juga beberapa bintang lainnya seperti Fandi Christian, Jordan Omar, dan Epi Kusnandar. Penyebab utama dari karakter yang menjadi korban pesugihan memang didominasi dari dosa orang tua. Mereka lebih mementingkan kekayaan dan kejayaan daripada anak atau keutuhan keluarga. Ingat, jangan pernah ditiru, guys.
siapa?